Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma amma ba'd. Kalau kita renungkan, anak merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi anugerah anak. Bahkan Allah dalam surat Asy-Syura ayat 19 menjelaskan, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dia anugerahkan kepada pasangan suami istri anak-anak perempuan, ada juga keluarga yang Allah anugerahi anak-anak laki-laki. Atau Allah berikan keluarga itu anak laki-laki sekaligus anak perempuan. Tapi juga ada orang yang mandul, yang tidak dianugerahi anak. Itu sebuah hak prerogatif Allah. Maka disitulah kita harus sadar, anak adalah anugerah Allah yang luar biasa. Oleh karena itu wajib kita didik menjadi anak yang soleh, solihah, manfaat dunia akhirat. Karena anak adalah penerus perjuangan kita. Anak adalah merupakan pelanjut dari apa yang menjadi keinginan kita di dalam dunia ini. Anak juga menyatukan orang tua yang ingin bercerai, karena biasanya orang bercerai mempertimbangkan kehadiran anak. Dan banyak hikmahnya, sekaligus juga menunjukkan orang yang normal, sebab kalau orang itu gak punya anak rasanya tidak sempurna. Oleh karena itu kita wajib untuk memperhatikan hak anak. Apa itu? Yang pertama, Islam mengajarkan anak mempunyai hak untuk hidup, sehingga tidak boleh untuk dibunuh. Bahkan saat sedang dalam kandungan sekalipun, seorang istri yang mengandung anak sampai usia 4 bulan itu sepakat haram untuk melakukan aborsi. Karena apa? Setelah nafkhur ruh, setelah ada peniupan nyawa, sudah ada kehidupan. Tapi kalau sebelum usia 4 bulan kehamilan masih ada ikhtilaf. Sebagian ulama memperbolehkan, sebagian lain melarang. Karena itu sudah merupakan cikal bakal adanya anak. Maka Allah tekankan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Allah memberi rezeki, sehingga haram untuk melakukan pembunuhan. Maka wajib untuk menjaga kehidupan anak. Yang kedua, anak-anak mempunyai hak untuk mendapat air susu ibu ASI. Sebelum dunia kedokteran mengetahui tentang manfaat ASI, 14 abad yang lalu Allah telah menyatakan, wal walidatu yurdzi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada itimar radha'ah. Kaum ibu wajib menyusui anaknya selama 2 tahun bagi ingin mendapatkan persusuan yang sempurna. Disinilah pentingnya kaum ibu menyadari ASI itu sangat penting bagi anak. Anak dengan mengonsumsi ASI, dia akan tumbuh berkembang dengan sehat, dia akan imun, ya, dan juga akan terlindungi dari berbagai macam hal yang negatif. Bahkan dengan menyusui itu ada komunikasi batin antara ibu dan anak. Oleh karena itu, seorang ibu yang normal wajib menyusui anaknya selama 2 tahun. Yang ketiga, ada hakul hadonah. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan, perawatan yang baik dari kedua orang tuanya. Sehingga ketika anak tumbuh berkembang itu harus diawasi supaya mereka selamat, aman dari berbagai macam bahaya, ya. Kalau memang anak itu sakit harus dibawa ke dokter dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hadonah. Kemudian yang keempat, anak-anak punya hakut tarbiyah, mendapat hak pendidikan. Ketika anak sudah mulai sosialisasi diri dengan teman-temannya, sudah bisa masuk ke kelompok bermain atau TK misalnya, maka anak-anak sudah kita kenalkan sekolah. Bahkan mungkin sudah masuk SD, SMP dan seterusnya. Itu orang tua wajib mendidik. Dan paling penting adalah tanamkan keimanan. Kenalkan tentang kewajiban kepada Allah, kepada kedua orang tua. Kemudian juga kewajiban kepada sesama muslim, ya. Kenalkan dulu anak kita. Kemudian juga akhlak yang mulia, kenalkan kepada mereka dan biasakan untuk hidup berakhlak mulia. Itulah hakut tarbiyah. Kemudian berikutnya
ada hakul adalah. Anak-anak berhak mendapatkan keadilan. Kita nggak boleh pilih kasih, oh ini anak emas, oh ini anak tidak, seterusnya nggak boleh. Anak harus mendapatkan keadilan. Kalau memang kita menyayangi yang satu, yang lain juga harus disayang. Dulu pada masa Rasul, ada seorang ayah yang begitu sayang pada anaknya yang satu, yang lain tidak disayang. Bahkan ketika anak itu, orang tua itu mencium anaknya, yang satu tidak, Rasul menyatakan, halah sawaita, kenapa kamu nggak berlaku yang sama? Sehingga anak itu cemburu, harus adil. Kemudian ada hakul wirothah, anak punya hak mewarisi harta orang tua. Bahkan juga ada hakul wilayah, anak-anak berhak untuk menjadi kita lindungi sehingga kita menjadi wali. Kalau misalnya ada di antara orang tuanya meninggal, harus ada keluarga yang mengcover anak-anak tersebut, mendidik anak tersebut. Kalau misalnya anak itu ditinggali harta benda, harus ada wali yang menjaga kekayaannya. Bahkan kalau ada perempuan, begitu menginjak usia menikah, orang tua harus mencarikan jodoh. Dan ketika anak-anak itu sudah memasuki usia nikah, maka walinya harus mau menikahkan anak perempuannya. Kemudian juga hakul wirosah, hak waris bagi anak kita, karena mereka adalah pelanjut dari kehidupan kita. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita memahami bahwa sebagai orang tua kita kewajiban pada anak yang menjadi hak mereka, jangan sampai mereka terlantar gara-gara kita tidak tanggung jawab. Semoga Allah merahmati kita semua, menjadikan hamba yang soleh dan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.